Selamat pagi Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua new normal ya. Jadi kita masih dengan tatanan baru termasuk tempat duduk dan pemakaian masker. Selamat datang bagi jemaat yang dikasihi Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Bumi Indah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang beribadah dan bersekutu di gereja ini. Kita percaya bahwa kasih Kristus senantiasa akan selalu menyertai kita, juga ibadah kita pada pagi hari ini. Barangkali ada di antara jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKJ Bumi Indah. Jika ada, kami persilahkan berdiri agar kita saling bisa mengenal. Jika ada jemaat yang ingin bertanya berkaitan dengan pelayanan gereja, silahkan menghubungi majelis di konsistori seusai kebaktian. Agar peribadatan kita berlangsung dengan baik dan khidmat, kami mohon dengan hormat jemaat berkenan menonaktifkan perangkat elektronik seperti HP dan sejenisnya. Pengkhotbah kebaktian Minggu tanggal 12 Juli 2020 hari ini akan dilayani oleh Pendeta Arthur Patinama MDiv dari GPN Tangerang. Dengan ini majelis dan jemaat GKJ Bumi Indah mengucapkan terima kasih dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Adapun pokok-pokok jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020 GKJ Bumi Indah. 1. Anggota majelis lereh dan prosesi pemilihan anggota majelis. Terkait dengan adanya majelis yang habis masa pelayanannya, maka pada bulan Mei dan diundur hingga bulan saat ini, majelis yang habis masa pelayanannya yaitu 1. Pendeta Penatua Daniel Anggoro dari wilayah 1. Yang kedua adalah Diaken Yohanes Unggul Setionugroho dari wilayah 1. Dan yang ketiga adalah Diaken Edi Alip Santoso dari wilayah 4. Adapun calon pengganti majelis yaitu 1. Bapak Lazarus Sularso dari wilayah 1. Yang kedua Diaken Yohanes Unggul Setionugroho dari wilayah 1. Yang ketiga adalah Bapak Timbul Agus Septiawan dari wilayah 4. Dan 1 majelis khusus yaitu Ibu Eni Praptiwi. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Berdasarkan surat permohonan dari GKJ Ngulaan Kulon Progo yaitu nomor 13 /M/6/2020 tentang permintaan peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas nama Saudara Daniel Fajar Adi Budi Santoso dari GKJ Ngulaan Kulon Progo dan Dwi Arianti dari GKPUA Purwokerto, maka majelis GKJ Bumi Indah akan melaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 17 yaitu sore ini di Gereja Bumi Indah. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat dan simpatisan GKJ Bumi Indah. Persembahan. Telah diterima persembahan dalam kebaktian 5 Juli 2020 sebesar Rp11.012.200. Untuk daftar perinciannya dapat Bapak Ibu baca dalam warta keuangan yang telah disisipkan dalam warta jemaat minggu ini. Dan kepada jemaat yang telah mempersembahkan, dipersilahkan memeriksa dalam daftar perincian.
Apabila ada kekeliruan, dimohon untuk menghubungi majelis gereja. Pada jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, majelis mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan untuk berita selengkapnya mengenai kegiatan gereja, dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat hari ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya tambahkan ke Bapak Ibu, untuk pemilihan majelis itu nanti akan dilaksanakan tanggal 26 Juli 2020 di ibadah pagi dan sore. Jadi monggo Bapak Ibu jangan lupa nanti 26 Juli rawuh datang sehingga bisa memilih majelis yang akan Bapak Ibu pilih. Tanggal 26 Juli, jadi 2 minggu yang akan datang. Dan untuk warta memang Bapak Ibu tidak kita print ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah untuk kita coba usahakan bisa tidak, dan Bapak Ibu bisa lihat di grup info GKJ Bumindah, sudah kita bagikan. Jadi monggo kalau mau yang lihat lengkapnya ada di grup info GKJ Bumindah. Memang kita tidak print untuk saat ini, Marta. Iya, matur nuwun. Bapak Ibu, marilah kita masuk dalam saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita. Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur atas karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Dia senantiasa menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah Firman Allah berbuah dalam hidupku. Melalui tema tersebut kita akan belajar bagaimana firman Tuhan dapat berbuah dalam kehidupan kita, terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Gembala Agung dan sumber hidup kita. Jemaat diundang berdiri dan menyanyikan KJ 53, 1 dan 2. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Umat yang dikasihi Allah, di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, seringkali kekhawatiran dan ketakutan lebih menguasai kita. Tapi ketahuilah bahwa kekhawatiran dan ketakutan dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Firman Allah yang berbuah dalam kita, itulah yang memampukan kita mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan, sekaligus memampukan kita untuk menjalani hidup kita dengan lebih kuat dan teguh. Dan dalam perjalanan hidup kita seringkali melakukan dosa-dosa. Untuk itu bila kita mengingat kasih dan kemurahan Allah dalam hidup kita, maka kita akan menyadari bahwa kita belum dapat melaksanakan perintah Tuhan ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 24-25 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kiranya firman tersebut menguatkan dan serta meneguhkan kita bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Allah, maka kita akan hidup. Kita mengimani bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa dan anugerah-Nya sebagaimana nyata melalui firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhanku, dalam kehidupan kami tahu kami selalu bersalah, seringkali bersalah, dan kadang malah bangga dengan kesalahan-kesalahan kami. Kami tahu itu mendukakan hati-Mu, kami tahu itu tidak sesuai dengan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, dengan penuh rendah hati, dengan tulus hati kami mengakui dosa-dosa kami. Dan boleh kami bergirang hati Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang maha pengampun, Allah yang penuh kasih. Untuk itu Tuhan, tuntunlah hidup kami akan menjadi semakin sesuai dengan kehendak-Mu, dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu sehingga kami dikuatkan, dan kami lebih mendengar kehendak-Mu daripada kehendak kami yang seringkali penuh dengan egoisme untuk kepentingan kami sendiri. Pimpin kami Tuhan dan tuntun kami karena kami lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang perkasa dan makasih kami berdoa. Haleluya. Amin. Dulu ku tertindih dosa, bait yang pertama. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16 yang berbunyi,
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengingatkan kita untuk terus mengarahkan sikap hidup kita selaras sesuai dengan firman Allah, supaya hidup kita berbuah. Kiranya Allah memampukan kita semua. Dan kepada Allah, kusiapkan hatiku Tuhan. sampai dalam pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, Sang Raja kehidupan, ketika di hari Minggu, hari peristirahatan, Tuhan membawa kami selaku umat-Mu untuk hadir di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur bahwa di sepanjang minggu yang telah kami lalui, bahwa perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, untuk kami terus berkarya dan menjadi tanaman yang berbuah bagi banyak orang. Dan di hari ini ya Tuhan, ketika kami hadir beribadah bersama-sama, kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami, memberkati serta juga menyertai ibadah ini. Dan kami rindu mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah kuasa Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menerima, mendengar, memelihara firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami untuk menerjemahkan firman Tuhan di dalam sikap nyata dan perbuatan hidup kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami telah mempersiapkan hati kami di dalam menyambut kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Injil Yesus Kristus pada Minggu pagi ini terambil dari Matius 13. Matius 13 ayat 1 sampai 9, 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9, 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, inilah situasi yang kita alami saat ini. Tetapi sebagai orang percaya dan juga sebagai pendeta, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah bekerja. Tuhan sedang bekerja dan akan terus berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tapi marilah kita beradaptasi dan juga memiliki ketahanan, sehingga tak kala kita melewati peristiwa ini, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Saudara yang terkasih,
Ya, kembali sesuai dengan pembacaan kita pada saat ini dengan tema firman Allah berbuah dalam hidupku. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab kita ini dia memiliki banyak terjemahan. Bahkan dalam bahasa Inggris saja ada begitu banyak versi terjemahannya. Kalau saya mencatat di sini ada versi dalam bahasa Inggris saja ada versi King James Version, ada juga American Standard Version, ada New Living Translation, ada Revised Standard Version, ada NIV dan sebagainya. Ada banyak versi terjemahannya. Dan saya ingat ketika Pastor Rick Warren dia mendapat pertanyaan tentang berbagai macam versi terjemahan ini, ada orang bertanya kepada Pastor Rick, dia mengatakan, "Pastor, menurut Pastor, dari sekian banyak versi terjemahan itu, mana yang the best, mana yang terbaik?" Lalu Pastor itu dia mengatakan, saya coba mentranslatekannya, dia mengatakan dengan jawaban yang sungguh luar biasa, bahwa terjemahan yang paling baik adalah ketika kita mampu menerjemahkan Alkitab di dalam kehidupan nyata kita. Saudara, jawaban Pastor Rick ini dia mau menjawab tema kita sebetulnya. Bahwa semua terjemahan Alkitab yang menurut dia yang paling baik adalah ketika kita mampu menerjemahkan firman Tuhan, firman Allah ke dalam kehidupan nyata kita. Nah, itulah sebetulnya sikap baik kita terhadap firman Allah. Bahkan dia berkata lagi, Pastor Rick berkata bahwa jika kita tidak menerjemahkan Alkitab ke dalam kehidupan nyata kita, maka sesungguhnya kita tidak belajar Alkitab seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Inilah firman Allah berbuah dalam hidupku. Bahkan kalau kita lihat dalam pembacaan kita ini kan Tuhan Yesus jauh menukik lebih dalam lagi dari apa yang dikatakan oleh Pastor E. Bahwa sikap hidup kita, identitas kita, siapa kita sesungguhnya, dia akan terlihat tak kala kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau dalam pembacaan kita ini, kita bisa melihat berdasarkan respon terhadap firman Allah, maka manusia ini dibedakan dalam 4 kategori. Kategori pertama di situ adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap firman Allah. Orang-orang yang tidak memiliki respek, orang-orang yang sama sekali tidak memberi tempat bagi firman Allah untuk di hatinya. Jadi orang tidak tertarik sama sekali, orang tidak pusing terhadap firman Allah, mereka tidak berminat, mereka mengabaikan, mereka mengesampingkan, mereka meremehkan, bahkan juga mereka menolak firman Allah. Ini kategori yang pertama. Ada berbagai alasan mereka menolak firman Allah. Ada yang alasan karena kekecewaan, ada alasan budaya, ada alasan kepahitan hidup, ada juga alasan kekecewaan. Lalu akibatnya firman Tuhan jelas mengingatkan bahwa iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Itu kategori pertama adalah orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap firman Allah. Lalu kategori yang kedua adalah, tadi kalau kategori yang pertama itu kan orang-orang di pinggir jalan. Kalau kategori yang kedua adalah orang-orang yang tidak berakar, orang-orang tanah berbatu-batu. Bahwa firman Allah dia diberikan kesempatan untuk mampir sejenak, diterima dengan gembira, tetapi lalu segera dilupakan. Firman Allah dia mudah datang, mudah diterima, mudah datang, tetapi juga mudah pergi, easy come, easy go. Dia datang dan tenggelam, timbul tenggelam. Tapi akhirnya bahwa firman Tuhan tidak meresap sampai di dalam hati, hanya di permukaan saja. Orang-orang seperti ini adalah
Orang-orang yang sebenarnya mau yang lunak-lunak saja, yang gampang-gampang saja, yang enak-enak saja, ketika membutuhkan sesuatu yang komitmen, orang ini lalu pergi. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa ketika pencobaan hidup datang, maka mereka menjadi murtad. Karena apa? Karena tidak berakar, hanya di permukaan saja. Ini cara kita merespon firman Tuhan, itu kategori yang kedua. Lalu kategori yang ketiga adalah orang-orang yang tidak efektif. Ini orang-orang semak duri. Sekalipun iman ini dia bertumbuh di dalam hidup kita, tetapi kita membiarkan faktor-faktor lain yang menghimpit bahkan membunuh iman itu dia juga tumbuh di dalam diri kita. Iman tumbuh tetapi faktor-faktor lain, pengaruh bahkan juga kebiasaan negatif, dia bertumbuh juga di dalam diri kita. Kebencian, keserakahan, pemujaan terhadap kekayaan, dia bertumbuh di dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita tidak menjadi tanaman yang subur. Kita tidak bisa menghasilkan buah. Nah, akibatnya bahwa tadi ini orang-orang Kristen yang tidak efektif kekristenannya, tidak optimal, tidak efektif. Karena kita membiarkan pengaruh-pengaruh negatif, dia mematikan pertumbuhan iman kita. Lalu kategori yang keempat adalah orang yang imannya berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memohon pertolongan Tuhan ketika firman Tuhan ia dengarkan. Dia memelihara dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati yang baik, dan dengan pertolongan Tuhan ia dimampukan untuk mengerti dan juga menerjemahkannya di dalam sikap hidup yang nyata. Itu kategori yang keempat. Nah, saudara, kita tahu, bahkan semua orang tahu, yang baik itu adalah kategori yang keempat. Bahkan Tuhan Yesus pun berharap untuk kita semua ini kan masuk dalam kategori yang keempat. Tetapi untuk masuk dalam kategori yang keempat ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang mudah. Bukan proses sehari semalam, bukan sulap. Tetapi ada proses panjang yang harus kita lalui. Bahwa masuk dalam kategori keempat ini kan adalah sebuah pertumbuhan hari demi hari, selangkah demi selangkah. Tetapi apapun itu, inilah yang Tuhan kehendaki. Dan untuk masuk dalam kategori yang keempat, sudah pasti kita harus menyingkirkan dan juga menghilangkan berbagai hambatan yang ada di dalam kategori-kategori sebelumnya. Seperti kategori 1 sampai 3. Hal itulah sebetulnya yang menjadi hambatan yang harus kita atasi. Dalam kategori pertama, tantangan yang harus kita atasi adalah tadi saya bilang sikap kepedulian, sikap ketidakpedulian. Saudara, bayangkan ini adalah sikap yang sangat serius. Berapa banyak firman Tuhan yang menggema sia-sia, lalu kita tidak ingin mendengarkannya karena mungkin kita sibuk dengan WA kita, karena juga mungkin kita mengantuk, atau karena kita tidak siap mendengar firman Allah. Dan ketidakpedulian ini dia bisa hinggap di dalam diri siapapun. Ini tantangan, hambatan yang harus kita atasi. Sikap kepedulian. Lalu kategori yang kedua itu, tantangan bagi kita, ada godaan kedangkalan. Tadi saya mengatakan bahwa ini kan orang tanah berbatu-batu, tidak berakar. Godaan kedangkalan. Dia hanya semangat sebentar saja, lalu selanjutnya melempem seperti kerupuk yang kena angin. Dia menerima firman Tuhan dengan gembira, lalu segera melupakannya.
Dia membiarkan firman Tuhan masuk di dalam hatinya hanya sebentar saja. Tidak meresap sampai ke dalam hati, hanya di permukaan saja. Ini orang-orang tanah berbatu-batu. Begitu kesukaran tiba, begitu pencobaan hidup tiba, maka ingatan firman Tuhan tidak ada di dalam hati dan pikirannya. Dia pergi entah kemana, karena hanya main di permukaan saja. Ini hambatan tentang kedangkalan. Lalu kategori yang ketiga, ada godaan persaingan dan pengalihan di situ. Godaan persaingan artinya bahwa firman Allah yang berdiam di dalam hati kita ini, dia coba didesak, dia coba dihimpit, dia coba digeser oleh semak duri yang bertumbuh itu. Kita membiarkan hal-hal negatif menguasai hidup kita, merusak iman dan pengertian kita yang benar terhadap firman Allah. Kita makan madu, tetapi sekaligus juga kita menelan racun. Karena kita membiarkan hal-hal yang negatif, dia tumbuh dan merusak hidup dan iman percaya kita. Kita mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, tetapi sekaligus juga kita merawat kebencian, ketidakpedulian dan keserakahan hidup bertumbuh bersama dengan iman itu. Saudara, ini yang terjadi. Nah, saudara, kita sadar bahwa mengatasi semua hambatan-hambatan tersebut dalam kategori 1 sampai dengan 3 juga bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan suatu tekad, diperlukan kesediaan hati dengan pertolongan Tuhan pastinya, untuk kita mau membuka hati kita ini lebar-lebar, mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya secara baik di hati ini, dan dengan pertolongan Tuhan jugalah kita dimampukan menerjemahkan firman itu ke dalam sikap hidup yang nyata. Saudara, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita menjalani hidup secara baik, benar, dan berkenan bagi Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah kita mampu menyingkirkan hambatan-hambatan semak duri egoisme, semak duri hedonisme, semak duri materialisme, semak duri yang merusak pertumbuhan iman kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Maka seharusnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Memohon pertolongan Roh Kudus, Maria Tuhan, Engkau mampukan kami untuk memelihara kebenaran sabdamu, dan juga memampukan kami untuk menerjemahkannya dalam sikap hidup yang nyata, sehingga kami ini menjadi tanaman yang subur, berbuah di dalam kehidupan. Nah, ini persoalan bagi kita sebetulnya. Kalau respon firman Tuhan sudah kita miliki seperti tadi, maka seharusnya kan langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menghasilkan buah. Kita sadar bahwa menghasilkan buah ini bukanlah sebuah proses yang gampang. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kesetiaan, ketekunan, daya tahan yang kuat. Tetapi ketika kita mampu melampaui semuanya itu, saudara, Alkitab mengatakan hasilnya jelas. Pada gilirannya kita akan menjadi tanaman yang subur, bertumbuh dan berbuah. Maka pertanyaannya bagi kita semua sekarang saat ini adalah, saudara, Bapak Ibu semua, rindukah kita semua untuk menjadi tanaman yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita? Maukah kita memiliki hati yang terarah kepada Tuhan dan juga hati yang terbuka terhadap sesama sebagai jalan berkat Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita? Dan maukah kita masuk dalam kategori yang keempat ini? Jika kita semua memiliki jawabannya yang ya, maka marilah
punya hati yang baik dalam kita merespon firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi tanaman yang subur, berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam kehidupan ini. Menjadi orang-orang Kristen yang mau berbagi dengan sesama, menjadi orang-orang Kristen yang peduli terhadap dunia dan juga sesama. Saudara, Allah dimuliakan bukan hanya tak kala kita menyanyikan pujian kehormatan bagi Allah. Allah dimuliakan bukan hanya kita melayani Dia secara rutin di gereja, tetapi Allah dimuliakan ketika kita hidup secara manusiawi dan juga memanusiakan manusia, sehingga firman Allah berbuah di dalam hidupku. Kemuliaan Allah itu Dia hanya akan muncul di dalam wajah Yesus Kristus Tuhan kita, yang tercermin di dalam wajah kita, orang-orang percaya ini yang mencintainya dan juga mengasihi sesama. Saudara, mari, ini saatnya bagi kita untuk introspeksi dan juga mengoreksi hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan dalam konteks situasi sekarang ini, dalam peran dan kapasitas kita masing-masing? Apa yang dapat saya lakukan dalam menanggapi situasi yang terjadi saat ini? Ketika kita bangun pagi pada hari ini, itu artinya bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita semua. Ada nafas kehidupan ketika kita hadir saat ini. Tetapi artinya juga bahwa ada karya yang harus terus kita lakukan. Ada tugas yang sebetulnya Tuhan ingin kita lakukan. Maka seharusnya saat-saat masa-masa ketika kita tinggal di dalam dunia, dalam menantikan kedatangan Tuhan, harus kita pergunakan secara baik. Teruslah berbuat baik sehingga terang Tuhan itu Dia terpancar di dalam diri kita. Dan jangan biarkan firman Tuhan ini dia berakhir dalam sebuah perenungan. Tapi biarlah firman Tuhan ini berakhir dalam sebuah sikap nyata yang saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Karena firman Allah dia harus berbuah di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus menyertai jemaat semua. Amin. Marilah dengan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala kita untuk menaikkan syafaat kita bagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pemilik kehidupan ini, kami bersyukur bahwa firman Tuhan terus menyapa kehidupan kami, agar kami menjadi tanaman yang menghasilkan buah, agar kami menjadi tanaman yang tumbuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidupku.
Ya Tuhan, kami sadar bahwa ini adalah salah satu kelalaian dan juga kelemahan kami. Kami sering kali memiliki sikap ketidakpedulian terhadap firman-Mu. Kami tumbuh di dalam tanah yang berbatu-batu, bahkan kami membiarkan semak-semak duri bertumbuh di dalam diri kami. Untuk itu ya Tuhan, mari biarlah kuasa Tuhan hadir menguasai hidup kami. Kami berharap dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan menjadi tanaman yang subur serta menghasilkan buah di dalam hidup yang Tuhan hadirkan bagi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir dengan segala pergumulan hidup yang ada. Apapun yang menjadi pergumulan hidup jemaat-Mu di dalam gereja ini, Tuhan Yesus memberkati. Hamba sadar ada mungkin banyak jemaat yang terdampak akibat pandemi global ini. Tuhan Yesus menolong setiap jemaat. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam kebutuhan hidup, bahkan membeli beras saja pun mereka mengalami kesulitan. Ya Tuhan Yesus menolong setiap jemaat-Mu untuk mereka berserah dan memohon pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, mari biarlah tangan Tuhan hadir, memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang sedang berada dalam pergumulan yang berat, ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Buat mereka untuk membawa hidup ini kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa di dalam ketidakberdayaan dan kerapuhan hidup kami membutuhkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Tanpa Tuhan kami tidak mungkin menjalankan hidup secara baik, benar, dan berkenan bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Bahkan juga bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang menantikan saat-saat kelahiran seorang anak ataupun anak di dalam hidup rumah tangganya, Tuhan memberkati sehingga seluruh proses kehamilan bahkan juga persalinan dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua umat-Mu di dalam gereja ini. Dengan segala pergumulan yang ada, tangan Tuhan menolong dan memberkati umat-Mu. Dan hamba berdoa juga bagi para majelis jemaat dalam mengelola, mengatur kegiatan ibadah di dalam gereja ini. Tuhan Yesus menolong, berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi setiap para majelis, mereka yang terus mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pekerjaan Tuhan. Mari tangan kasih Tuhan menolong mereka, berkati hidup mereka, dan biarlah kesehatan dan kekuatan terus Tuhan anugerahkan di dalam hidup mereka. Lalu ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh gereja-gereja di Indonesia, secara khusus dalam Provinsi Banten, dalam pelaksanaan ibadah di sepanjang hari ini, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik gereja-gereja yang sudah mulai melakukan ibadah secara ragawi, ataupun yang masih melakukan ibadah secara live streaming, Tuhan Yesus menolong. Hamba berharap semua dapat berjalan dengan baik, dan lewat ibadah yang kami lakukan dapat menjadi berkat, memberikan kekuatan bagi jemaat dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Tuhan memberkati semua gereja Tuhan. Dan hamba berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, tempat di mana kami hidup, bertumbuh, dan juga pada akhirnya mungkin menjadi tempat di mana kami meninggal nantinya. Indonesia, Tuhan Yesus menolong.
Tuhan memberkati para pejabat negara, pemimpin dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan, agar secara bertanggung jawab penuh dengan kejujuran menjalankan tugas. Ada hidup yang penuh dengan kedamaian, hidup yang berkeadilan hadir, sehingga kami sama-sama saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling mencintai satu dengan yang lain dalam hidup bersama di bumi Pancasila ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia dalam pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, hamba menyerahkan gereja ini, gereja kepunyaan Tuhan dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati gereja ini dalam semua program rencana ke depan. Tuhan memberkati sehingga menjadi gereja yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami membawa seluruh harapan hidup serta pergumulan kami, bahkan perjalanan hidup kami di sepanjang 1 minggu ke depan yang akan kami jalani. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang senantiasa menuntun dan juga menyertai hidup kami. Sehingga dalam kehidupan yang kami lalui, kami terus menjadi tanaman yang menghasilkan buah, menjadi jalan berkat Tuhan yang terbesar dalam kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus dari kekal hingga kekal. Dan peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada ini. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah diwartakan, pada ibadah pagi hari ini akan dilaksanakan penutupan MPMP tahun 2020 kan, yang sudah kita jalani bersama dengan segala dinamikanya. Untuk itu kami persilahkan mungkin wakil dari panitia untuk menyampaikan ucapan. Bapak dan Ibu Jemaat GKJ Bumi Indah, Shalom. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan bila sampai saat ini kita masih diberikan tuntunan dan kesehatan sehingga dapat beribadah onsite di GKJ Bumi Indah. Yang kedua, saya sendiri kemarin ditunjuk oleh Bapak Yohanes Suparno untuk menyampaikan beberapa hal tentang kepanitiaan di masa MPMP tahun 2020 di GKJ Bumi Indah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis GKJ Bumi Indah yang telah mempercayakan kepada kami dari wilayah 5 di tahun ini untuk istilahnya mengolah kegiatan MPMP yang dilaksanakan di GKJ Bumi Indah. Tentunya kami dari panitia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mensupport kami dalam kegiatan MPMP 2020 di GKJ Bumi Indah. Yang terutama kami juga meminta maaf pada seluruh jemaat dan mungkin juga anak-anak juga terlibat di sana, bahwa kegiatan MPMP tahun 2020 ini tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan, karena
tertimpa dengan adanya pandemi COVID-19. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan di saat ini, dan sebagai akhir dari penyampaian kami bahwa kami nanti akan meminta seluruh koordinator seksi untuk dapat berhubungan langsung dengan bendahara dan sekretaris guna menyusun laporan pertanggungjawaban yang akan kami nanti sampaikan kepada Majelis GKJ Bumi Indah. Itu saja, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih pada Pak Catur yang mewakili panitia MPMP 2020. Bapak Ibu, memang MPMP 2020 ini banyak dinamikanya ya, banyak rencana kegiatan yang sudah dijalankan tidak bisa berjalan karena kondisi COVID-19. Tapi itu sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu, kami dari majelis juga memaklumi bahwa sebetulnya MPMP itu adalah masa dari kita menghayati masa Prapaskah, Paskah dan Pentakosta, gimana kita bisa menghayati dasar-dasar iman Kristen kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kegiatan itu sebetulnya hanya untuk mendukung itu, tetapi kalau kita bisa tetap menghayati bahwa dan kita tetap percaya dalam hati kita dan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita bisa berkata bahwa masa MPMP ini dapat berjalan dengan baik. Dan mungkin Bapak Ibu bisa ingat waktu itu banyak yang menempelkan di situ ya, di salib itu ya. Apa yang itu Bapak Ibu tempelkan di salib ini yang ada di depan itu? Masih ingat yang ditempelkan waktu itu di awal MPMP? Janji kita mau membuang semak duri di hati kita. Kelemahan-kelemahan kita yang kita salibkan waktu itu. Pak Pendeta tadi membicarakan bahwa kita harus tidak membiarkan, kita harus membuang semak duri yang ada di hati kita. Dan kita sudah berkomitmen, siapapun waktu itu sudah banyak yang menempelkan di situ kelemahan, kekurangan kita yang akan kita hilangkan di tahun ini. Itu adalah komitmen kita. Pagi ini kita diingatkan kembali, jadi bukan masalah kegiatannya, tetapi bagaimana kita tetap bisa memegang iman percaya kita. Itulah yang menjadi jiwa dan semangat masa Paskah dan Pentakosta tahun 2020. Dengan demikian majelis mengucapkan terima kasih pada segenap panitia dan mengucapkan terima kasih juga pada segenap jemaat dan simpatisan yang sudah berpartisipasi dalam semua kegiatan MPMP 2020. Dan dengan ini kami nyatakan bahwa masa MPMP 2020 ditutup. Terima kasih. Dan Bapak itu kita akan masuk di dalam pengucapan syukur persembahan. Marilah kita mengucapkan syukur yang sudah kita berikan di awal ibadah kita ini, dan kita dasari semuanya itu dalam firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita akan bawa persembahan kita dalam pujian Apalah Arti Ibadahmu, bait yang pertama. Kepada Tuhan, bila tiada rela sudah sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang
kami undang jemaat untuk berdiri dan marilah kita bawa doa persembahan kita. Ya Tuhanku, ketika pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di tempat ini, dan terlebih lagi ketika Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengulurkan tangan kami, untuk memberikan ucap syukur kami atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajarlah kami sekali lagi Tuhan, bahwa ini bukan karena kami memberi kepadamu, tetapi ini adalah ucap syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Engkau tidak melihat apa yang kami berikan, tetapi Engkau melihat apa yang di dalam hati kami ketika kami memberi. Dan kami yakin, kami tahu Tuhan, bahwa Engkau akan memimpin hidup kami dan selalu memberkati kami ketika kami dapat bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan pada kami. Dan terlebih lagi ketika pagi ini Engkau mengingatkan pada kami, supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk dapat berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat. Dan kami dapat menjadikan hidup kami adalah sebuah ucapan syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang maha baik, Engkau adalah Tuhan yang maha menyediakan, Engkau Tuhan yang maha memelihara kami, dan kami tahu Engkau tidak akan pernah melepaskan kehidupan kami sedetik pun. Dalam tangan pertolongan-Mu dan kami kasih-Mu, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.